Rusia telah memindahkan dua pembom strategis Tu-160 ke pangkalan udara Anadyr di wilayah Chukotka, jauh di timur negara itu, menempatkannya hanya sekitar 660 km, 410 mil, dari Alaska, Amerika. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk melindungi aset strategisnya dari serangan drone jarak jauh Ukraina terutama dalam kampanye yang dikenal sebagai Spiderweb yang telah merusak beberapa pesawat tempur di pangkalan utama seperti Engels dan Olenya. Menurut citra satelit dan analisis oleh Defense Express, setidaknya dua Tu-160 Blackjack terlihat diparkir di landasan udara Anadyr. Pangkalan ini terletak lebih dari 6.600 km dari Ukraina dan sangat terpencil, tanpa akses jalan darat. Suplai hanya dilakukan lewat angkutan udara dan laut musiman. Meski lokasi baru ini menempatkan pembom lebih dekat dengan pemantauan dan infrastruktur militer Amerika, Rusia memilih menempatkan kembali pesawatnya di wilayah paling terpencil demi mengurangi risiko serangan drone Ukraina. Hal ini memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan supersonik melebihi Mach 2,2, meskipun biasanya melaju pada kecepatan sekitar Mach 1,5 untuk menghemat bahan bakar dan memperluas jangkauannya. Dengan berat lepas landas maksimum 275 ton, Tu-160 dapat menempuh jarak lebih dari 12.300 km tanpa mengisi bahan bakar, sehingga ideal untuk misi jarak jauh, seperti patroli di Kutub Utara atau operasi di dekat perbatasan NATO. Yang membedakan Tu-160 adalah kemampuannya untuk membawa persenjataan yang sangat banyak, dikombinasikan dengan fleksibilitas sayapnya yang memiliki geometri variabel. Sayapnya, yang dapat diatur antara 20 dan 65 derajat, mengoptimalkan kinerja untuk penerbangan berkecepatan tinggi dan misi jarak jauh yang hemat bahan bakar. Pesawat ini memiliki dua ruang senjata internal, masing-masing mampu membawa hingga 22,5 ton persenjataan, menjadikannya salah satu pesawat pengebom paling mematikan di dunia. Muatan utamanya mencakup rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir dan konvensional, memberikan fleksibilitas untuk berbagai misi mulai dari serangan strategis hingga serangan presisi pada target darat. Meskipun Tu-160 jarang digunakan pada tahun 2023 dan awal 2024, kehadiran mereka dalam operasi serangan telah meningkat. Para pejabat Ukraina mengonfirmasi peluncuran pada 26 Mei dan 6 Juni. Penilaian intelijen menunjukkan bahwa Rusia mungkin sedang mempersiapkan serangan rudal jelajah jarak jauh lainnya antara 9 dan 12 Juni. Terlepas dari nilai perlindungannya, Anadyr menghadirkan kendala logistik. Bahan bakar, amunisi, dan operasi pemeliharaan lebih sulit untuk dipertahankan di pos terpencil. Namun, Moskow tampaknya bersedia menerima tantangan itu untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari armada pengebomnya yang terbatas. Dengan memindahkan pesawatnya ke tepi wilayah udara AS, Rusia mengisyaratkan kerentanan dan perhitungan, bersembunyi dari Ukraina di depan pintu Amerika Serikat. Penempatan ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, mengurangi risiko dari serangan drone Ukraina, di sisi lain, meningkatkan paparan terhadap pengintaian dan potensi serangan oleh militer AS. Analis menilai bahwa tindakan ini lebih mencerminkan reaksi terhadap ancaman jangka pendek daripada strategi jangka panjang. Komunitas internasional, terutama AS, memantau dengan seksama tindakan ini. Pengerahan pesawat-pesawat pengebom di dekat Alaska dapat ditafsirkan sebagai unjuk kekuatan, namun juga sebagai langkah putus asa dalam konteks kekalahan Rusia di Ukraina. Untuk saat ini, tidak ada laporan mengenai eskalasi di wilayah tersebut, namun Anadyr tetap berada di bawah pengawasan sebagai titik nyala yang potensial.